Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives.
Shalom, puji Tuhan, atas anugerahnya kita semua boleh berada di minggu terakhir di bulan Mei tahun 2020 dalam suasana sukacita. Dan pada hari ini kita akan memperingati bersama Hari Pencurahan Roh Kudus. Mari mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 13, Allah Bapa Hadir. Jemaat disilahkan berdiri. Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya, sembah sujudlah padanya. Umat-Nya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya, oh dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudus-Nya, selamanya puji Dia. Nats pembimbing terambil dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Saat ini kita akan masuk dalam doa teduh pribadi. Mari datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan menaikkan pujian dan syukur kita. Kita masuk dalam doa teduh. Ibadah Minggu pada pagi hari ini, kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal akan menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita angkat pujian dari Kidung Pujian PPK nomor 174. Ku tahu siapa yang ku percaya. Ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya, betapa heran aku dapatkan iman yang menyelamatkanku, dan percaya kepada firman-Nya, beroleh damai di hati. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya, ku tak mengerti kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa, meyakinkan tentang Tuhan Yesus, menjelma jadi manusia. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya, Namun ini yang ku percaya, namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya. jemaat diundang berdiri. Sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah ini meneguhkan dan menguatkan iman kami dan pengharapan kami akan Tuhan. Kami berdoa biarlah berkat-Mu terus melimpah di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Saat ini kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang Tuhan tambahkan usia di sepanjang minggu ke depan. Kami berdoa untuk anak Raisa, kami berdoa untuk Bapak Jekli Kere, dan kami berdoa untuk anak Cliver Kere, bahkan keluarga Rundengan Patara, di
di dalam ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu, biarlah dengan kasih Tuhan mereka terus bertumbuh di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan dalam kehidupan keluarga masing-masing, pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan, Engkau memberkati di masa-masa pandemi yang harus kami lalui hari-hari ini. Biarlah berkat yang Tuhan berikan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan boleh membawa setiap jemaat-Mu untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berkati anak-anak kami di dalam masa depan mereka. Dan kami berdoa, jika ada jemaat-jemaat-Mu yang sakit saat ini, dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan pulihkan semuanya. Dan kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa, untuk setiap pergumulan kami, khususnya di dalam pelayanan GKI Gorontalo selama penanganan pandemi COVID-19. Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada-Mu, berkati hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan beri talenta, biar kami dapat berikan itu untuk memuliakan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Kami terbatas tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terbatas dengan Roh Kudus-Mu untuk memakai setiap kami menjadi hamba-hamba-Mu, memberikan setiap talenta dan kemampuan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang masih harus bekerja di luar rumah. Tuhan, mari Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang membuka usaha. Beri hikmat bijaksana kepada mereka untuk dapat mengelola usaha mereka di tengah-tengah pandemi ini. Dan kami percaya Tuhan, di situasi-situasi sulit, Engkau ada dan bersama-sama dengan kami dan semua jemaat Tuhan untuk dapat melaluinya. Terima kasih Tuhan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dengan hikmat bijaksana, sehingga mereka juga dapat dengan kasih Tuhan, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk dapat mengatasi pandemi yang ada. Kami berdoa secara khusus untuk tenaga kesehatan, relawan yang menangani pasien-pasien yang ada. Tuhan memberkati mereka, jaga dan lindungi mereka. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk beberapa warga secara khusus yang ada di Provinsi Gorontalo yang terdampak dari virus ini. Tuhan, mari Engkau jamah dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu mereka boleh merasakan jamahan Tuhan, sehingga mereka boleh disembuhkan dari virus ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kasih-Mu, belas kasihan-Mu bagi kota kami, bagi bangsa dan negara kami. Berkati juga pelayanan misi yang ada di Indonesia ini, pelayanan-pelayanan online yang dilaksanakan oleh gereja-gereja-Mu. Biarlah Injil Kristus terus diberitakan, bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan kekal. Tuhan memberkati, agar juga kehidupan orang-orang percaya dimanapun berada, anak-anak kecil, orang-orang dewasa, anak-anak muda, Tuhan pakai supaya iman kami boleh menjadi terang bagi banyak orang. Di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah-tengah begitu banyak orang yang takut dan gentar, cemas, khawatir, kami berdiri teguh di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami bawa setiap persoalan dan pergumulan kami masing-masing. Engkau sendiri mendengarkan setiap doa dan seruan kami, dan kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur, menaikkan doa dan syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian jemaat bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh
dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu.
selalu pulih supaya dari segala saya bisa tiap keliling bersama problema. anak-anak saya. Di saat anak Hidup saya, dalam "Ayah, kapan jalan pulang, Ayah? Kapan pulang?" kebenaran-Mu. Ayah cuma bisa sabar, Nak. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata Virus COVID-19 di kota Wuhan. bagi Kami sebagai tim medis bangsa berpikir ini. cepat atau lambat virus tersebut Kami akan sampai di Indonesia. berdiri Saya yakin dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh Gorontalo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membacakan firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan bagi kita di hari ini, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis."
Demikian pembacaan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberi persembahan, dan sambil kita memberi persembahan, kita angkat kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 425, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, menyetap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, menyetap yang terlelap. Kita telah dengar cerita Dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu ringan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, menyetap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, menyetap yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, menyetap yang terlelap. 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 Akan mendoakan persembahan kita, mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk beribadah dalam peringatan ketuangan Roh Kudus atas kami umat yang percaya. Dan pada hari ini Tuhan, kami telah memberi persembahan. Kami sadar Tuhan, persembahan yang telah kami berikan ini tidaklah sebanding dengan berkat dan pemberian-Mu di dalam kehidupan kami. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kau begitu menguatkan kami, menganugerahkan kami kehidupan yang indah. Tuhan, terimalah berkat yang telah kami persembahkan, biarlah persembahan ini boleh terpakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Pakai setiap hamba-Mu Tuhan yang akan mengelola persembahan yang telah kami berikan ini. Biar kiranya persembahan ini boleh berguna bagi gereja kami, bagi jemaat kami, di tempat ini dan dimanapun kami berada. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini ke hadapan-Mu. Amin. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Evangelis Jennifer, untuk mempersiapkan perenungan firman Tuhan. Kita akan membawa pujian yang berkata, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sebelum bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Kami bersama-sama diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan akan memberkati saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan semua jemaat-jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur di pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing memperingati keturunan Roh Kudus dan mengingatkan setiap kita bahwa kita tidak sendiri. Ada penghibur dan penolong yang selalu beserta dengan kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman yang sudah dibacakan oleh liturgis tadi, kita akan bersama-sama belajar ada apa di hari Pentakosta.
Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua dari pembacaan firman Tuhan ini, di sini dijelaskan bahwa para rasul berkumpul di satu tempat untuk menantikan janji Tuhan. Jika kita melihat pada bagian sebelumnya atau dalam konteks di pasal 1, di sini ada satu perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Dalam pasal 1 ayat yang keempat, ayat firman Tuhan ini berkata bahwa Ia atau Yesus melarang murid-murid untuk meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ atau tinggal di Yerusalem untuk menunggu atau menanti janji Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, murid-murid, kalau kita baca di ayatnya yang selanjutnya, khususnya di ayatnya yang ke-6, di sini sebenarnya murid-murid masih memiliki begitu banyak pertanyaan. Mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ketika Yesus akan terangkat ke surga, mereka bertanya, Israel belum dipulihkan, apakah Tuhan Yesus mau untuk memulihkan Israel sebelum Dia naik ke surga? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jawaban Yesus menarik di sini. Ayat yang ke-7, Yesus berkata, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jawaban dari Yesus ini bisa jadi menimbulkan keraguan-raguan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena sejak mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka belum melihat kenyataan bahwa Yesus itu datang sebagai Raja, sebagai Mesias yang akan memberikan pembebasan bagi Israel. Waktu Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu, hal ini seperti saya katakan tadi bisa saja menimbulkan keraguan-raguan dalam kehidupan para murid-murid. Kalau kita melihat peristiwa sebelumnya, Yesus berulang-ulang kali mengajarkan dan mengatakan kepada mereka bahwa Ia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga Ia akan bangkit. Tetapi mereka tidak mengerti, tidak percaya akan hal itu. Sehingga ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, mereka kaget, mereka gentar, dan berbagai macam perasaan lain yang timbul di dalam kehidupan mereka. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bangkit, mereka belum peka. Murid-murid yang berjalan menuju Emmaus, mereka belum peka akan Yesus yang hadir bersama-sama dengan mereka. Thomas masih meminta bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tetapi menariknya pada ayat yang ke-8, setelah Yesus berkata engkau tidak perlu tahu, di sini ada satu kata kontras yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi, ya, jadi yang menjadi fokus bukan masalah pemulihan bagi Israel, tetapi yang menjadi fokus dari Tuhan Yesus adalah tetapi kamu bukan Israelnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi dan seterusnya. Itu yang menjadi fokus dari Yesus untuk para rasul pada waktu itu. Apa yang mereka lakukan setelah mendengarkan pesan dari Tuhan Yesus? Pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan dan seterusnya. Jadi ketika mereka sedang bertanya-tanya, menantikan kedatangan Roh Kudus, di sana ada sebuah komitmen. Meskipun begitu banyak pertanyaan, mereka tidak melarikan diri lagi, bersembunyi seperti ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Mereka kemudian berkumpul bersama-sama berdoa, bertekun dan bersehati dengan para rasul yang lain. Di dalam bacaan kita, dalam pasal 2 ayatnya yang pertama,
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul. Beberapa hari setelah Yesus terangkat, mereka tetap menunggu. Apa yang mereka tunggu? Ini janji yang telah disampaikan oleh Yesus. Di hari memperingati keturunan Roh Kudus pada hari ini, kita merenungkan, apakah kita masih berkomitmen menanti setiap janji Bapa seperti para rasul? Berkomitmen untuk hidup tidak hanya menunggu janji Bapa saja. Mungkin ini juga perlu untuk kita renungkan. Tetapi menghidupi setiap janjinya setiap hari dalam kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada begitu banyak janji Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Dan kita belajar untuk menghidupinya setiap hari. Memperkatakan perkataan iman, perkataan firman dalam kehidupan kita untuk meneguhkan perjalanan iman kita mengiring Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang pertama yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta adalah adanya komitmen dari para rasul untuk menanti janji Tuhan. Mereka tidak lagi bersembunyi, tidak lagi ketakutan, tetapi mereka berkomitmen untuk menanti di Yerusalem seperti yang Yesus katakan tadi. Jangan kamu kembali, nantikan di sini janji Tuhan akan dinyatakan. Dan mereka mengambil waktu untuk bersekutu bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain. Mari kita belajar dari kehidupan para rasul ini. Di hari Pentakosta, mereka punya komitmen yang besar untuk menantikan janji Tuhan. Dan bagi setiap kita, mari belajar untuk punya komitmen yang besar untuk menghidupi janji Tuhan setiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada apa di hari Pentakosta? Yang kedua, saya menyimpulkan dari bagian firman Tuhan ini bahwa ada kesiapan dari para rasul untuk menerima janji Tuhan. Kesiapan adalah keadaan yang benar-benar siap untuk menerima sesuatu yang telah dijanjikan. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara, kalau kita yang mengalami hal yang seperti ini, kita akan panik, takut, begitu ya. Tiba-tiba turunlah angin, berbunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, tampak kepada mereka seperti lidah nyala api yang bertebaran hingga kepada mereka masing-masing. Bisa panik, bisa ketakutan dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, para rasul benar-benar telah siap dengan peristiwa ini. Tiba-tiba ayat 2, 3 dan 4 di sini dikatakan memenuhi seluruh rumah di mana mereka, para rasul, dan tampaklah kepada mereka, kepada para rasul, lidah-lidah seperti nyala api, dan hingga kepada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Beberapa kali disampaikan dari ayat 2, 3, dan 4. Mereka, Roh Kudus turun atas mereka. Dan mereka menikmati, mereka merasakan kepenuhan dari Roh Kudus itu. Mengapa demikian terjadi kepada mereka atau kepada para rasul? Karena mereka telah siap dengan apa yang telah Tuhan janjikan bagi mereka. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Allah menyatakan janjinya kepada para rasul. Engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak
dampak dari kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Ketakutan mereka hilang, digantikan dengan sukacita. Waktu para rasul ini, ketika Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka dan mereka mengikuti Yesus sebagai murid-murid Yesus, mereka dipenuhi dengan keberanian, semangat karena pemimpin mereka masih ada. Tetapi waktu Yesus mati, Yesus ditangkap dan mati di kayu salib, mereka lari, mereka ketakutan, mereka bersembunyi. Waktu Yesus bangkit, ada beberapa di antara mereka yang senang, tetapi ada yang ragu-ragu. Ketika Yesus naik ke surga, mereka masih juga penasaran dengan pemulihan dari kerajaan Israel. Tetapi saat peristiwa ini, ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka benar-benar siap, mereka benar-benar berani, dipenuhi dengan sukacita untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka tidak lagi memikirkan tentang kapan Yesus akan datang sebagai raja dan akan memulihkan Israel. Mereka lebih fokus pada roh yang menyala-nyala di dalam diri mereka. Turunnya Roh Kudus atas rasul-rasul membuktikan bahwa mereka telah siap menerima janji Bapa, yaitu kuasa. Dikatakan Yesus, ya, engkau akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atas kamu. Saat ini, saat orang-orang percaya dalam keadaan siap, maka orang-orang percaya itu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita melihat kehidupan kita. Apakah perjalanan kehidupan kekristenan kita dipenuhi dengan kesiapan untuk menerima kuasa dari Allah lewat Roh Kudusnya dalam kehidupan kita setiap hari? Sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita, keberanian dalam menjalani kehidupan setiap hari. Kenapa? Karena kita benar-benar siap menerima kehadiran Roh Kudus. Siap membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Di masa-masa pandemi ini kita bertanya-tanya, semua bertanya-tanya, kapan pandemi ini akan berakhir? Dan mungkin kita sudah mendengar berita bahkan di media sosial bahwa pemerintah akan kembali, ya, memikirkan bagaimana penanganan dari virus corona ini dan bagaimana masyarakat siap untuk kembali pada kehidupan normal yang baru. Dengan berbagai macam protokol kesehatan yang harus dilalui. Ada beberapa fase atau ada beberapa tahap yang harus dilalui. Dan dikatakan semuanya akan kembali normal pada bulan Agustus nanti. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika semuanya ini diterapkan berarti kita harus siap dengan keadaan normal yang baru, di mana kita harus mengikuti beberapa aturan, tetapi kembali dalam semua aktivitas perekonomian, aktivitas peribadatan, bahkan dalam aktivitas pekerjaan setiap hari, tetapi dengan protokol-protokol kesehatan. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca di berita bahwa di Surabaya terjadi peningkatan pasien yang positif. Kemudian ada orang-orang yang memberikan tanggapan bahwa serahkan saja ke masyarakat. Jika patuh, jika taat, semua terhindar. Tapi jika tidak, itu terserah. Ya, kemudian ada yang memberikan komentar, ya kita ikuti saja seleksi alam. Siapa yang kuat akan bertahan, siapa yang tidak kuat akan mati.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apakah perjalanan kehidupan kekristenan kita hanya demikian? Dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, di poin yang kedua, di dalam kehidupan kita setiap hari kita harus siap dalam menjalani kehidupan kita. Siap untuk membiarkan kuasa Allah benar-benar bekerja di dalam diri kita dan bukan diri kita, bukan keinginan kita. Janji Allah yang seperti apa yang kita tunggu? Seperti para rasul, mereka siap menantikan Roh Kudus itu turun atas mereka. Apakah janji Allah yang kita tunggu adalah pemulihan dari corona ini? Apakah janji Allah yang kita tunggu adalah kesembuhan? Atau janji Allah yang kita tunggu adalah berkat? Ataukah janji Allah yang kita tunggu adalah Roh Kudus yang diam di dalam diri kita yang terus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita? Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa peristiwa Pentakosta menunjukkan bahwa betapa Allah ingin memakai setiap orang-orang percaya untuk menerima kuasanya dan menjalankan tugas dan tanggung jawab dari Allah. Yang ketiga, ada apa di hari Pentakosta? Kalau di dalam pasal 1 ayat 8 Yesus berkata bahwa kamu akan menjadi saksiku, pergi dan menjadi saksiku. Di dalam pasal 2 ayat 7, di sini Allah mulai merealisasikan kepada para rasul apa yang dia katakan. Pasal 2 ayat yang ke-7 berkata, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka masing-masing, kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Rasul-rasul membuat orang-orang tercengang karena mereka dapat menceritakan perbuatan Allah yang besar, catat dalam firman Tuhan ini, dengan semua bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang datang dari berbagai negeri yang berkumpul pada hari Pentakosta. Dan akhirnya orang-orang itu menyimpulkan bahwa para rasul sedang mabuk oleh anggur manis. Sehingga pasal 2 ayat yang ke-14, Petrus dengan beraninya bangkit dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kesaksian para rasul itu jelas dan dapat dimengerti oleh banyak orang. Kenapa? Pesannya adalah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Setelah peristiwa ini, Petrus dan teman-temannya bersaksi tentang Kristus. Di dalam kesaksiannya mereka menemukan banyak ancaman, banyak masalah dan bisa kehilangan nyawa. Tetapi visi mereka jelas akan Injil. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-4 ayat 19 dan yang ke-20, ketika Petrus dan Yohanes berada di depan mahkamah agama. Saya membaca bagian firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan? Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Para rasul telah mendengarkan. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Mereka tahu mereka disertai oleh Tuhan dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tapi fokus mereka bukan pada penyertaan
Tapi fokus mereka adalah kesaksian tentang Injil. Jika kita telah menerima Kristus dan yakin memperoleh surga yang kekal, dan jika kita saat ini begitu yakin bahwa Allah menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita, seperti firman Tuhan yang kita dengarkan beberapa bulan terakhir ini ketika corona melanda dunia dan juga Indonesia. Firman Tuhan yang disampaikan adalah Tuhan itu menjaga, Tuhan itu pelindung, Tuhan itu menyertai kita, pembela kita. Kita tahu akan hal itu. Tetapi apakah kita fokus pada perlindungan dan penjagaan Tuhan? Hanya sampai di situ saja. Para rasul sangat mengerti bahwa Tuhan menyertai mereka. Fokus mereka bukan pada penyertaan Tuhan, tapi fokus mereka pada Injil yang harus mereka beritakan. Firman Tuhan dalam kitab Roma berkata, jangan kamu memadamkan roh di dalam diri. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jangan padamkan roh yang ada di dalam diri kita. Biarkan roh itu terus menyala-nyala, membangkitkan kita untuk menjadi sarana pemberitaan Injil dimanapun kita berada. Seorang Kristen telah berada di tahapan yang paling tinggi dalam kerohaniannya saat ia tahu dengan pasti bahwa jika ia mati nanti ia masuk surga oleh karena Kristus telah menebus dosanya. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya tidak akan berhenti pada kepastian surga saja, namun akan menuntun setiap orang percaya untuk menjadi saksi sebelum ia kembali ke surga yang kekal. Yang menjadi fokus kita adalah dengan pertolongan dan perlindungannya, apakah kita pakai itu untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Kesaksian tentang Injil dan kesaksian tentang keselamatan di dalam Kristus. Mungkin ada orang-orang yang berkata, saya sudah ingin pulang ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada orang tua yang saya temui berumur 80 tahun lebih. Hanya satu pokok doanya, kapan saya dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan belum memanggil kita, mungkin kita sudah mau untuk pergi. Kita harus ingat bahwa kita sudah merasakan pertolongan Tuhan. Saatnya kita melangkah untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi saksi bagi Tuhan, dan kita tahu bahwa kita disertai oleh Tuhan. Seorang pendeta ketika akan memasuki halaman parkir gereja, kebetulan halaman parkirnya tidak terlalu besar. Ketika dia mau masuk, ternyata sudah tidak ada tempat parkir. Dan akhirnya Pak Pendeta harus memarkirkan mobilnya di tempat yang agak jauh dari gereja. Kemudian dia menulis di dekat gereja, menulis di tempat parkir itu, dia tulis parkir khusus pendeta. Minggu depan ketika Pak Pendeta datang ke gereja, tempat di mana ada tulisan parkir khusus pendeta ternyata sudah terisi. Dan Pak Pendeta berpikir apa yang harus dia lakukan. Kemudian setelah jemaat pulang, dia menulis lagi parkir khusus hamba Tuhan. Pada minggu berikutnya Pak Pendeta datang, masih saja tempat parkir itu terisi oleh mobil yang lain. Dan akhirnya Pak Pendeta harus memarkirkan mobilnya di tempat yang agak jauh dari gereja.
bingung dan sambil berpikir apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia menulis satu tulisan lagi dan menaruhnya di tempat parkir itu. Minggu depan, benar, tidak ada lagi mobil yang diparkir di tempat itu. Apa yang ditulis oleh Pak Pendeta? Pak Pendeta menulis, siapa yang parkir mobil di tempat ini, minggu depan pimpin ibadah atau khotbah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ketika kita mendengarkan anekdot ini kita merasa lucu. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, ini membawa kita untuk merenungkan. Kadangkala kepentingan atau keinginan kita lebih dominan daripada memikirkan tentang Tuhan. Kita seringkali berpikir untuk diri kita sendiri. Yang penting kita puas, yang penting kita senang. Yang penting semua keinginan saya bisa saya nikmati. Semuanya aman. Kita tidak memikirkan tentang orang lain. Belajar bahwa tugas dan tanggung jawab kita adalah tidak hanya nyaman dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan, tetapi tahu panggilan kita untuk menjadi saksi. Tidak ada alasan bagi setiap kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Di hari pencurahan Roh Kudus ini, kita belajar bahwa saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus diam di dalam diri kita. Dan ingat, Roh Kudus akan terus mengingatkan, terus bekerja dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk tidak hanya melalui hari-hari ini dengan merasakan pertolongan Tuhan, tetapi menggerakkan kita untuk membawa kesaksian hidup kita menjadi berkat dan memenangkan banyak jiwa. Biarlah Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada apa di hari Pentakosta? Yang pertama, ada komitmen dari para rasul untuk menantikan janji Tuhan. Yang kedua, ada kesiapan dari para rasul untuk menerima Roh Kudus itu datang turun di dalam kehidupan masing-masing mereka. Dan yang ketiga, ada kesaksian yang mereka sampaikan kepada banyak orang dan Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Memperingati hari turunnya Roh Kudus di hari ini, kami belajar bahwa ada komitmen dari para murid-murid, para rasul, untuk menunggu menantikan janji Tuhan. Di hari Pentakosta, mereka juga menunjukkan kesiapan mereka untuk menerima Roh Kudus turun atas mereka. Dan juga mereka memiliki kesaksian yang hidup. Tidak hanya menantikan janji Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan perlindungan, tetapi mereka fokus pada Injil yang harus mereka beritakan. Karena mereka sudah menerima kuasa daripada Tuhan. Berkati setiap kami umat-Mu dalam masa-masa kehidupan yang berubah setelah pandemi yang kami alami, bahkan pandemi yang masih sedang kami alami hari-hari ini. Tuhan menolong setiap kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang tidak hanya mengharapkan pertolongan, perlindungan, penjagaan Tuhan, tetapi tahu bahwa kami ditempatkan di dunia ini untuk menjadi saksi. Berkati kehidupan keluarga kami supaya tetangga kiri kanan, orang-orang yang ada di sekeliling kami boleh merasakan kasih Tuhan lewat hidup kami. Berkati saat kami ada di dalam usaha dan pekerjaan kami, supaya lewat kehadiran kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami boleh merasakan kasih Tuhan. Berkati pelayanan yang kami lakukan, agar kami tidak menjadi batu sandungan tetapi menjadi berkat. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun berada, yang saat ini mendengarkan firman-Mu, diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan mendengarkan warta jemaat. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini.
Yang kedua, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap terus membangun persekutuan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah doa dan ibadah minggu. Demikianlah warta pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian, doksologi, puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menolong, akan memimpin, menyertai dan memberkati engkau di dalam keluargamu, di dalam usaha pekerjaanmu, di dalam studimu, dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, mari ambil waktu. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Kami pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita dalam minggu ke depan ini. Shalom.